Ibu sendiri. Hmm, Mana? belum ya, Belum pada masuk. Saya tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat peserta semua, kita akan segera mulai acara Zoom untuk sosialisasi SPMB SDTK kepada semua peserta. Saya harap izinkan. izinkan. Ya, ya. Sebelumnya saya mulai ya. Sudah kumpul semua belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TKN Cilincing 01, Ibu Kiki Sintia Sandini. Yang saya hormati Dewan Guru TKN Cilincing 01 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya hormati ibu-ibu peserta Zoom hari ini. Untuk membuka acara hari ini, sebelum saya membacakan susunan acara kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini udah nih. Ini bukan sih? Artinya
selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempersingkat Zoom hari ini, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini tentang sosialisasi SPMB SD TK. Acara kita yang pertama pembukaan, yang kedua materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kepsek TKN Cilincing 01. Kemudian materi pelaksanaan SPMB TK. Selanjutnya video pembelajaran. Yang kelima tanya jawab. Dan yang keenam penutup. Untuk membuka acara Zoom hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Semoga Zoom kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai nanti akhir. Ya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu pembacaan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TKN Cilincing 01, Ibu Kiki Sintia Sandini. Kepada Ibu Kiki kami persilakan. Untuk mungkin saya menyapa dulu ya ibu-ibu yang ada di sini serta Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Guru TK Negeri Cilincing 01, yang saya hormati orang tua murid dari TK Negeri Cilincing 01 serta calon murid baru dari TK Negeri Cilincing 01. Hari ini saya akan mensosialisasikan SPMB baik itu jenjang TK dan jenjang SD. Kenapa jenjang SD? Karena murid-murid yang di TK akan melanjutkan ke sekolah dasar, khususnya sekolah dasar negeri. Oke, bisa di-share screen, Bu Isti. Ya, ini SPMB artinya apa, Bu? Selain sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dan 2027. Ini pamflet ini memang sudah dari Dinas Pendidikan. Saya sebagai sekolah, dari pihak sekolah menjelaskan tata aturan yang sudah pihak Dinas Pendidikan berikan kepada masyarakat. Pelaksanaannya, regulasinya sini sudah diatur oleh pemerintah, yaitu Permen Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, ada keputusan Gubernur nomor 238 tahun 2026 dan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2026. Ini merupakan regulasi yang ada di SPMB, baik tingkat maupun sampai tingkat jenjang SMA. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Isti. Ke bawah. Nah, prinsipnya ini prinsip dari SPMB itu terbuka. Jadi siapapun masyarakat umum, masyarakat yang ada di pemerintahan DKI Jakarta berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan murid baru. Siapa aja? Yaitu dari murid jenjang TK, jenjang SD, SMP, ada jenjang SMA, SMK, bahkan TKLB, SLB, dan sanggar kegiatan bermain. Di rumah Lanjut, susu tuh udah ada Bu ini Sri. ya, sekolahnya sih itu ya. Apa ya, udah ada ya sekolahan ya. Di rumah susu lagi. Cakep lagi ya. Lagi di Jakarta ya cakep. Lanjut. Oke, ini jalur SPMB Satuan Pendidikan Negeri atau jalur penerimaan murid baru di sekolah dasar dan menengah. Jadi perlu dicatat ibu-ibu yang ada masuk ke dalam Zoom ini khusus untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah SD. Itu ada yang namanya jalur prestasi, ada yang namanya jalur afirmasi,
ada jalur domisili dan jalur mutasi. Tapi ini tidak termasuk dalam jenjang PAUD ataupun TK ya. Jadi kalau misalkan nanti anak ibu-ibu, kakaknya misalkan kakaknya Wendy nih, punya kakak dari SD masuk ke SMP. Nah, ini berlaku ada jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Ya, untuk naik tingkat ke SMP. Lanjut, Bu. Nah, tahap pelaksanaannya, kapan sih Bu SPMB dimulai? SPMB semua jenjang dari TK sampai SMK, bahkan SLB, itu akan dilaksanakan hari Senin. Jadi, dipersiapkan dengan baik, skala prioritasnya siapa dulu. Misalkan, anak saya mau masuk TK, tapi ternyata kakaknya mau masuk SD. Nah, kalau TK memang dibuka sampai dengan tanggal 17-18 ya 15, 17, 18. Nah itu dibukanya. Lalu kalau di TK itu bukan hanya hari Senin, bisa dilakukan di hari Rabu. Ya, jadi kalau misalkan ibu ada yang lebih skala prioritasnya kakaknya mau masuk SMP, silahkan daftarkan ke SMP terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau di SD dan di SMP itu mainnya waktu tercepat. Ya, jadi perlu diperhatikan kenapa saya tidak menyarankan TK dulu. Bukan TK memang harus di sekolah, enggak apa-apa. Kalau di ada kakaknya punya pengen mendaftarkan sekolah lain di jenjang SD atau SMP, silahkan daftarkan terlebih dahulu. Ada pengumuman, ada pra-pendaftaran, pendaftaran seleksi, bahkan sampai dengan daftar ulang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, ini SPMB jenjang PAUD dan jenjang SD. Saya jelaskan jenjang PAUD dan jenjang SD. Jenjang PAUD itu dilaksanakan 15, 17, 18. Kenapa tanggal 16-nya tidak ada? Karena tanggal 16 itu tanggal merah ya Bu, tahun baru Hijriah. Jadi tanggal 16 tidak dilaksanakan penerimaan. Jadi kalau misalkan di tanggal 15 belum mendaftar karena harus mengurus kakaknya dulu, boleh silahkan data saya Bu. Karena di Selasa sekolah pun tutup, guru-guru pun libur, tidak ada aktivitas sekolahan. Lalu yang jenjang SD, ini karena banyak wali murid dari TK. Jenjang SD kapan, Bu? Nah, ternyata jenjang SD itu dimulai juga dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 8 Juli. Ya, itu ada tahap-tahapannya, ada tahap umum, ada tahap afirmasi, ada tahap nakes, nanti akan saya jelaskan kembali. Lanjut, Bu. Yang SMP, SMK kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini jalur kuota SPMB di DKI Jakarta. Ya, tadi di jalur SPMB ada jalur prestasi. Balik lagi di Bu Listi. Sebelumnya, atas. Atas lagi. Nah, ini SD. Saya jelaskan untuk wali murid dari TK Negeri Celincing 01. Bu, anak saya mau daftar Bu SD. Nah, ini ada jalurnya Bu. Ada jalur afirmasi, mutasi, domisili. Prestasi tidak ada. Jadi, ketika anak-anak ibu mau masuk ke dalam tingkat SD, ini ada jalurnya afirmasi, mutasi, domisili. Jadi jalur prestasi tidak ada. Prestasi hanya bisa diikutkan di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kapan aja Bu waktunya? Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan apa sih Bu yang dimaksud dengan afirmasi. Kapan sih Bu pelaksanaan mutasi?
Bu, kenapa Bu? Total domisili itu 77%. Jadi kalau sekolahnya dekat atau sampingan dengan sekolah, rumahnya dekat sampingan dengan sekolahnya yang dituju SD-nya, kemungkinan domisili itu persenanya adalah 77%. Oke, lanjut Bu. Nah, layanan poskonya jadi jenjang TK, jenjang SD, SMP, SMA itu ada layanan posko penerimaan murid baru. Kalau di Jakarta Utara itu ada di SMK 12, SMP 30, SMP 30. Ya, yang ada di Permai, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada masalah dari NIK-nya, NIK-nya, ketika besok nih, baik yang di TK maupun di SD, biasanya SD itu ibu yang oleh murid saya di TK harus sudah punya akun dulu ya Bu. Kalau bisa hari ini buat akunnya dulu. Biar hari Senin di tanggal 15 ibu-ibu atau wali murid TK negeri itu sudah bisa langsung pilih sekolah. Ya, kenapa harus bikin akun dulu? Karena untuk pilih sekolah itu harus punya akun. Daftar dulu akun, nanti baru bisa diverifikasi oleh sekolah yang dituju. Jadi kalau itu dilakukan di hari Senin semua, kemungkinan akan berat, bahkan servernya down. Kalau bisa ini masih ada waktu sampai dengan jam 14, itu ibu bisa buat akun terlebih dahulu untuk wali murid saya yang ingin masuk ke dalam SD negeri. Ya, bikin akun lalu verifikasi. Jika Bu, nomor kakak saya nggak bisa, silakan hubungin ke posko penerimaan murid baru yang ada di SMP 30. Bahkan ketika nanti di TK di hari Senin, NIK-nya nggak kebaca nih, NIK anaknya, bahkan nomor kakaknya nggak kebaca nih, bagaimana? Karena di sekolah hanya menerima eh, pendaftaran, nanti ibu bisa masuk ke dalam posko penerimaan murid baru di SMP 30. Bisa datang ke sana, bisa WA, nah nomornya ada di sini. Ya, lanjut Bu. Nah, bawa lagi. Oke tuh. Sekarang saya jelasin ya ketentuan SPMB di jenjang SD. Kenapa? Tadi saya jelaskan di dalam Zoom ini bukan hanya yang murid baru dari TK, tapi dari jenjang SD, anak TK yang mau masuk ke SD juga banyak. Ini adalah syarat ketika mau masuk SD negeri, ya Bu, negeri. Ketentuannya, ternyata ada ketentuannya nih. Kartu keluarganya paling lambat tanggal 15 Juni 2026. Bu, kalau misalkan saya terbitnya Desember 2020, 2026, 2025, gimana Bu? Nah, biasanya menggunakan kartu keluarga yang lama. Bu, saya kan baru lahiran, Bu, kartu keluarganya yang lama nggak kelihatan. Nah, bisa ke posko SPMB. Bagaimana solusinya nanti ke posko SPMB tersebut? Ya, lanjut. CMB, CMB itu calon murid baru ya Bu, CMB. Status famili di dalam kartu keluarga bukan nenek, bukan kakek dalam kartu keluarga, kakek, nenek bukan, tapi kepala keluarga atau istri. Nah, jadi statusnya itu sekandung, bukan tantenya atau aduh Bu, si Rizkia misalkan Rizkia masuknya ke kartu keluarga tantenya, Bu. Nah, itu tidak bisa didaftarkan ya, kecuali harus ibu dan bapaknya calon murid baru. Lanjut, Bu. Nah, tadi di dalam jalur SPMB itu ada jalur afirmasi sekitar 20%. Nah, yang termasuk dalam jalur afirmasi itu siapa aja, Bu? Nah, bisa masuk ke dalam penerima manfaat panti sosial, dibuktikan dengan kartu panti sosialnya. Lalu anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID yang 2019 itu dapat jatah. Misalkan orang perawat mamahnya
Dan dia dapat kuota dari anak tenaga kesehatan yang meninggal akibat penanganan COVID. Lalu penyandang disabilitas, kalau misalkan ada yang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dia punya kuota tersendiri 20% di jenjang SD-nya. Kayak gitu ya, Bu. Lalu 20% itu bagaimana, Bu, jalurnya? Nih, di sini di zoom, agak dibesarin. Nih, afirmasi prioritas CMB penerima manfaat panti sosial anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Lalu urutannya bagaimana, Bu? Wilayah penerimaan murid baru menjadi prioritas. Jadi yang paling diprioritas itu kan adalah yang wilayahnya dekat, walaupun umurnya itu 6 tahun. Tapi yang paling prioritas adalah yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Contoh ya, Bu, saya bukan ngambil di sekolah lain. Di teman saya, rumah itu dekat sampingan sama sekolahnya. Umurnya 6 tahun, 3 bulan. Dan itu masuk ke dalam jalur afirmasi. Walaupun Bu, umur saya kayaknya udah hopeless duluan deh Bu. Anak TK saya ya, yang di TK. Cuma 6 tahun 4 bulan. Kira-kira masuk, coba aja Bu. Dicoba kan nggak masalah ya. Coba sendiri, karena akunnya gampang kok. Mudah, tinggal SPMB, Pak. SPMB Jakarta.go.id itu sudah tinggal pilih sekolahnya. Mungkin ibu-ibu sudah mengerti tinggal pilih sekolah. Yang penting adalah ibu hari ini sudah punya akun. Jadi di hari Senin sudah tinggal pilih sekolah. Lalu urutan pilihan sekolah. Lalu yang ketiga usia yang tertua, tetap pakai usia. Tapi kalau rumahnya dekat dengan sekolah itu menjadi prioritas di jalur afirmasi ya Bu. Lalu yang keempat, waktu mendaftar. Tuh, ternyata saya bilang waktu mendaftar itu sangat menjadi prioritas. Jadi pastikan jam 8 teng ibu wali murid saya itu sudah mulai pilih sekolah. Bu, websitenya down. Kenapa down? Karena semua jenjang SD, SMP, PAUD, SMA itu hari itu mungkin webnya down. Ibu gak usah panik. Bisa ganti atau HP-nya didekatkan dengan WiFi atau nggak kuotanya ditambah. Nah, itu bisa. Jadi jangan panik. Bagaimana Bu? Kok websitenya nggak bisa-bisa karena satu website itu digunakan oleh semua jenjang sekolah. Jadi tetap bersabar. Ya, lanjut Bu. Ini jalur afirmasi ya yang 20%. Sekarang jalur domisili. Nah, tadi afirmasi itu ada anak panti, ada lagi anak yang memang nakes ya, nakes yang tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID. Lalu yang ketiga, sekarang yang jenjang SD yang jalur domisili itu 77%. Syaratnya apa aja nih? Lanjut, Bu. Di-share. Naikin. Oke. Wilayah PMB prioritas pertama yaitu 1 RT. Nah, bayangkan Bu, 1 RT dengan RT lokasi sekolah yang sama. Jadi kalau misalkan sekolah ibu yang SD 1 RT itu menjadi prioritas pertama. Misalkan di Marunda nih, ini kan kebanyakan oleh murid saya di Marunda. Mau daftarnya ke SD Marunda 02 yang ke sini. Nah, usahakan yang dekat dengan RT ibu. Jangan pilih sekolah di Semper Timur 05 kan kejauhan kan. Nah, usahakan yang berada di lokasi RT ibu ya untuk masuk ke dalam SD. Lanjut, yang kedua adalah wilayah PMB prioritas kedua, artinya di kelurahan yang sama. Itu menjadi prioritas. Jadi jangan, boleh nggak Bu, saya pilihnya di SDN Tugu Utara? Boleh-boleh saja, tapi menjadi yang skala prioritas itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut atau masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Lalu urutan langkahnya, yang pertama adalah usia yang tertua dan termuda sesuai wilayah penerimaan tubuh.
Ingat, saya ingatkan kembali sesuai wilayah penerimaan murid. Jadi kalau misalkan masih ada kuota di daerah Kelurahan Marunda, silakan pilih yang ada di Marunda terlebih dahulu. Jangan ibu pilihnya yang ada di daerah Koja. Kenapa? Karena sudah beda kecamatan. Ya kan, pilih kan di sini di Kecamatan Celincing kan ada Kelurahan Marunda, ada Kelurahan Rorotan. Silakan pilih di Rorotan bisa, di Kelurahan Marunda bisa, Kelurahan Celincing. Jangan sampai kuota yang harusnya ibu dapat di wilayah domisili ibu tergeser. Ah bu, di Koja umurnya 6 tahun sebulan dapat bu. Tapi kan ibu belum tahu di sana RT yang terdekat kan lebih diprioritaskan. Ya bu, dalam hal ini kuota jalur domisili tidak terpenuhi, maka akan disisa kuotanya pindahkan ke PMB tahap 2. Lanjut Bu Guru. Tadi sudah ya, kuotanya 77%. Tadi 20% buat afirmasi. 77% buat domisili. Lalu yang 3% itu khusus untuk jalur mutasi. Jalur mutasi bagaimana, Bu? Siapa aja yang termasuk jalur mutasi? Nah, ini yang termasuk jalur mutasi. Anak atau orang tua mengalami penugasan dibuktikan dengan surat keterangan pindah. Lalu, yang kedua adalah anak guru atau tenaga kependidikan. Jadi di 3% itu ada jalur anak guru dan jalur perpindahan orang tua. Biasanya orang tua ini yang instansinya seperti TNI, polisi, ataupun BUMN, BUMD yang bekerja di kantor pemerintahan. Terus Ibu untuk jalur mutasi. Jadi jalur mutasi itu 3% untuk orang-orang yang memang ada di kuota tersebut. Sama ya Bu seleksinya dari urutan yang tertua dan yang termuda tapi sesuai dengan wilayah penerimaan, urutan sekolah dan waktu pendaftarannya. Lanjut Bu Isti. Kapan nih Bu jalur afirmasi? Nih afirmasi prioritas pertama. Tanggal 15 Juni sampai dengan 7 Juli. Ya Bu. Lalu afirmasi yang kedua bawahnya Bu. Afirmasi sama 15 Juni. Agak turunan Bu Isti. Turunan. Lagi. Naik ke atas, naik ke atas. Afirmasi prioritas kedua, yaitu tanggal 22 sampai dengan 23. Di minggu depannya ya Bu. Jadi ada tadi afirmasi prioritas pertama, afirmasi prioritas kedua, yang kuotanya itu 20%. Lanjut Bu Guru. Nah, ini yang jalur domisili. Jalur domisili itu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juni. Lalu 15 sampai dengan 17 Juni. Pengumumannya kapan? Pengumumannya hari Kamis tanggal 18 Juni. Daftar ulangnya kapan? Daftar ulangnya tanggal 19 sampai dengan 20 Juni. Makanya serentak nih SD, SD, SMP, SMA itu serentak dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juni. Lalu pengumumannya sama tanggal 19. Lanjut Bu Guru. Pendaftaran dan pemilihan mutasi. Nah, mutasi itu kuotanya cuma 3% ya, Bu. Misalkan di satu sekolah itu di SD cuma nerima satu kelas, berarti kuotanya cuma satu. Yang sisanya siapa, Bu? Sisanya adalah untuk jalur afirmasi dan jalur domisili. Jadwal PMB kedua, tahap kedua dan ketiga. Hub ini dibuka ketika di jalur yang tahap pertama itu tidak terpenuhi. Jadi ibu-ibu bisa memilih di tanggal 29 sampai di tanggal 30. Ini udah libur sekolah. Ya, jadi ibu bisa nih lihat bangku kosong di kapan? Di tanggal 29 sampai 30 Juni. Bisa terlihat di websitenya SPMB Jakarta. Ya, Bu, ke sekolah-sekolah mana aja nih yang bisa saya pilih untuk tahap kedua. Nah, jadi kalau di tahap 1 ibu nggak masuk, jangan pesimis.
ayo saya swasta aja lah Bu gitu. Kita berjuang dulu sampai akhir, bisa ada namanya tahap kedua. Bu, kok tahap kedua buka sih Bu? Jika orang tua tersebut udah pilih tapi dia nggak lapor diri. Biasanya banyak Bu, dia udah pilih nih, SD-nya kebetulan pilihnya di Koja, tapi dia nggak lapor diri, itu jauh banget, siapa yang nganter? Nah, itu yang orang tua yang tidak lapor diri tersebut akan dibuat ke tahap kedua atau bangku kosong. Nggak usah ibu datang-datang ke sekolah, Bu, ada bangku kosong nggak usah. Ibu lihat websitenya SPMB Jakarta itu sudah terlihat di tanggal 29, tanggal 30, siapa saja sih, sekolah mana aja sih yang menerima bangku kosong yang buka tahap kedua. Lanjut, Bu. Di tahap ketiga sama. Jika kuota di tahap kedua, itu ada murid yang tidak lapor diri. Banyak, Bu. Saya ini orang SD, Bu. Saya menjadi selama ini, selama 14 tahun ini, saya orang SD. Saya guru kelas 6, bahkan guru kelas 1 juga pernah. Jadi tahu betul nih bagaimana seleksi SD. Banyak yang ketika di tahap 1 orang tua yang tidak daftar nih, tidak daftar ulang, jadi sisa bangku kosong kan. Nah, ibu bisa nih masuk ke dalam ke tahap kedua. Ada nggak Bu yang nggak daftar diri? Ada aja Bu. Kuotanya cuma sisa satu kek, cuma sisa dua. Nah, ibu tuh coba sampai ke dalam tahap tiga. Tapi Bu, tanggal 6 Juli, Bu, itu mah udah mau masuk sekolah Bu. Belum. Kita coba buat anak-anak kita sampai dengan tahap tiga. Tuh, kalau memang di tahap tiga sekolah yang ibu tuju tidak terpenuhi, ya silakan ibu bisa daftar ke swasta ataupun nunggu di tahun depan. Bu, kalau swasta saya belum punya uang, Bu, apa, tunggu sampai umur anak ibu mencukupi masuk ke dalam negeri. Itu sih. Ini sampai tahap tiga ya, Bu. Nah, sekarang sistem penerimaan di PAUD. Beda ya, Bu. Di SD itu ibu bisa pakai HP sendiri. Daftar pilih sekolahnya dari HP sendiri. Nah, kalau di PAUD itu harus datang ke sekolah. Ya, ini khususan untuk murid-murid yang mau masuk ke dalam TK Negeri Celincing 01. Bu, ada nggak sih Bu websitenya yang saya mau daftarnya dari rumah? Tidak ada. Semua dari sekolah kalau di jenjang PAUD. Silakan Bu, lanjut. Ini websitenya SPMB PAUD Jakarta sama. Kalau SD itu SPMB Jakarta ya. Kalau PAUD itu tambahin PAUD-nya. Bu, PAUD itu apa aja sih, Bu? Nah, PAUD itu ada TPA, Bu. Ada SPS, ada KB, ada TK. Jadi bukan hanya TK nih, PAUD, tapi ada TPA, SPS, KB, dan TK. TPA kalau di Jakarta Utara adanya letaknya di Wali Kota. Wali Kota Jakarta Utara, TPAN. Ya, TPAN. Tempat penitipan anak ada di Wali Kota. Lalu lagi ada SPS. SPS terdekat di daerah Celincing ada di kantor Kelurahan Celincing. Nah, di situ ada SPS. SPS Negeri. Balai Bermain Abdi Praja. Masalah di dekat kantor Kelurahan Celincing. Lalu di TK. Di TK itu di daerah Celincing, daerah Marunda Rorotan. Ini ada dua TK negeri. Ada tiga. Ada TK Negeri Celincing 01, ada TK yang adanya di Sungai Tirom ya Bu. Lalu ada TK Negeri Celincing 02 yang berada di dekat Rumah Susun Marunda, Rumah Pitung. Nah, dia satu atap, satu gedung sama SDN Marunda 05. Ada lagi TK Negeri Rorotan di daerah Rorotan, Rorotan sana. Nah, kapan nih dimulai untuk ininya dulu ya? Kakaknya harus paling lambat sama 15 Juni 2025. Jadi ibu wali murid penerima pastikan kakaknya 15 Juni 2025 bawa ke sekolahnya sesuai ini ya paling lambat. Bu, kan kakak saya baru Bu, saya baru ada adiknya baru lahir pakai kartu keluarga yang lama yang dibawa. Ya, perhatikan. Lalu ada lagi nih jatahnya di dalam anak TK, di dalam
SPMB ini ada anak dari guru atau tenaga pendidikan yang ada di SPS tersebut. Kebetulan kalau di guru-guru kami, 5% ini tidak dipakai karena anaknya udah pada besar, Bu. Udah pada mau masuk SD. Jadi kuota 5% ini untuk ibu-ibu calon murid baru yang ada di TK Negeri Celincing 01. Lalu 10% untuk apa nih daya tampung panti yang tercatat di kartu keluarga panti sosial. Contoh Ibu calon murid baru yang TK Negeri Celincing 01. Saya tercatat Bu di kartu keluarga panti. Silakan kuota ini Bu, lumayan 10%. Tidak bersaing dengan anak-anak yang umurnya lebih tua karena ini punya kuota atau jalur sendiri ya Bu untuk anak panti yang tercatat di keluarga panti sosial, kartu keluarga panti sosial. Jadi tidak disamaratakan dengan jalur umum. Ada ini jalurnya 10%. Lumayan dibedakan, Bu. Lanjut, Bu. Pendaftarannya itu di spmbpaudjakarta.go.id. Tapi Ibu datang ke sekolah tidak bisa diakses sendiri. Ya, yang bisa mendaftarkan hanya sekolah melalui akun akun sekolah. Hmm. Yang saya tadi jelaskan, ternyata di PAUD itu bukan hanya TK ya Bu, ada TPA, ada SPS, ada KB. Nih, Ibu kalau misalkan umur anak Ibu 2 sampai 6 tahun tidak tidak keterima di TK Negeri Celincing, TK Negeri lah, bisa Ibu ke TPA, bisa Ibu ke SPS Balai Bermain Abdi Praja yang ada di kelurahan kelurahan bukan kelurahan kecamatan, mohon maaf Bu, berada di kecamatan Celincing, bukan kelurahan sini, kecamatan Celincing ya, dekat dekat puskesmas kecamatan Celincing. Nah sebelahnya itu kan ada kantor kantor kecamatan. Nah di situ dia ada SPS Balai Bermain Abdi Praja. Ibu bisa nih daftar di jenjang ini. Lanjut Bu, TPA, KB sama. Lalu, nih bedanya di dalam TK negeri, TK itu terbagi dua, ya Bu. TKA dan TKB. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A umurnya berapa? 4 sampai 5 tahun. Kelompok B umurnya berapa? 5 sampai 6 tahun. Kalau lebih dari 6 tahun, bukan saya yang nolak, tapi sistemnya langsung kekat merah. Bu, umur anak saya baru 3 tahun, eh, 3 tahun 11 bulan 20 hari. Bisa nggak Bu? Nanti Bu, Juli udah 4 tahun Bu. Nah, bukan yang dilihat Julinya, tapi dilihatnya 4 tahun dari 1 Juli 2026. Kalau dia ulang tahunnya 10 Juli, sebelum ini ya nggak bisa keterima ya. Jadi pastikan anak ibu berusia 4 sampai dengan 6 tahun. Bu, saya maunya kelompok B aja, Bu. Bisa langsung lulus. Nggak bisa terima begitu ya, Bu. Itu sistem yang memilih. Jadi ketika ibu memasukkan anak ibu umurnya 4 tahun 6 bulan, nah itu otomatis akan keterima di kelompok A. Jadi ibu ataupun saya tidak bisa memilih anak ibu masuk ke kelompok A atau kelompok B. Sistem yang akan memilih berdasarkan usianya. 4 sampai 5 itu di kelompok A, 5 sampai 6 itu di kelompok B. Lanjut Bu Guru. Jadi pastikan ya umur anak ibu ketika mau mendaftar di TK di hari Senin itu usianya rentannya 4 sampai 6. 6 tahun lebih bisa nggak Bu? Nggak bisa, tetap udah bisa ya. Bukan saya yang nggak bisa ya, tapi sistem. Bu, saya mau coba, boleh nggak? Silahkan coba. Tapi Ibu bakal ngeliat antriannya akan panjang. Kartu keluarganya tadi 15 Juni 2025 terakhir. Status famili dibuktikan dengan dokumen perwalian anak di bawah umur. Jika memang orang tuanya tidak ada. Lanjut Bu Guru ke bawah. Surat keterangan PM1 itu untuk menjelaskan orang tua apa aja yang meninggal dunia, hilang ingatan, ataupun sakit berkepanjangan. Dokumen lainnya sesuai dengan pendaftaran masing-masing di jalurnya. Lanjut. Nah, TPA, SPS, KB, dan TK. Urutannya berdasarkan usia tua
usia tertua ke termuda. Jadi sama usia tertua dan termuda. Dan waktu mendaftarnya. Contoh, nih, Rizky dengan Rizkia. Umurnya sama nih. Umurnya 5 tahun 2 bulan. Ternyata si Rizkia ini duluan daftar nih. Dia berada di posisi terakhir 86 nih. Ternyata Rizkia yang terakhir. Nah, padahal umurnya sama nih. Kembar. Karena ada tuh yang tahun kemarin dia kembar. Karena kembar yang diambil adalah yang paling, iya Bu. Kan kalau kembar kan usianya sama. Nah, yang dipilih adalah waktu mendaftar tercepat. Lanjut, seleksi pada TPA. TPA ini Taman Penitipan Anak. Nah, tadi saya jelaskan adanya di kantor wali kota. Sama dari usia calon murid orang tua wali bekerja pada instansi tempat yang dituju. Biasanya ini orang-orang yang ada di pegawai pemerintahan di daerah wali kota. Tapi bisa juga kalau ada orang-orang umum untuk masuk ke dalam TPA juga bisa. Usia tertua pemuda, lalu waktu yang mendaftar. Lanjut Bu Guru. Oke, ini adalah tahapannya. Tahapannya apa aja? Tahapannya ada tahap 1 atau tahap kedua. Tahap pertama yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Mulainya jam 8 ya Ibu. Jadi Ibu datang ke sini jam 8. Jangan jam 5 nitip sendal di depan gerbang sekolah. Ya, jangan. Ini bukan pembagian sembako. Tapi Ibu datang jam 8 atau setengah 8 lah untuk siap-siap, masak dulu atau apa dulu, silahkan datang ke sekolah dengan berpakaian rapi ya. Jangan sampai mau datang ke sekolahan, ibu pakainya eh, itulah ya pokoknya berpakaian sopan untuk datang ke sekolah. Gak perlu pakai sepatu, sendal juga nggak apa-apa Bu. Yang penting ibu berpakaiannya sopan. Jangan jangan memakai daster ke sekolah. Ibu mau ke sekolahan, mau melihat anak-anaknya eh, bagus, tempat yang bagus. Nah, ibu harus tunjukkan bahwa ibu yang berhak untuk masuk ke dalam TK negeri. Proses seleksinya kapan? Tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Pengumumannya tanggal 19 jam 15 ya Bu. Jam 15. Jadi di hari Jumat depan tapi jam 15. Jadi jangan Ibu datang atau ke sekolah Bu atau enggak lihat di IG kok belum belum pengumuman. Nah, dari pihak Dinas Pendidikannya mengumumnya tanggal 15. Lalu daftar ulangnya, jadi Ibu ketika sudah keterima nih di TK Negeri Celincing 01 Kak, daftar ulangnya di tanggal 20 dan tanggal 22. 20 itu hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu ya mungkin hanya beberapa karyawan sekolah yang datang gitu. Ada, tapi usul saya kalau mau dilayani dengan lengkap dan informasinya lengkap yang diterima itu datang di hari Senin tanggal 22. Bu, nanti kuota anak saya diambil sama orang lain. Enggak, ya. Tetap kuota anak ibu, kalau ibu kalau terima itu akan dibuka sampai dengan tanggal 22 jam 12. Ya, Bu. Ibu saya mau buru-buru jam 12 saja. Lalu daftar ulangnya bisa dilanjutkan, Bu. Saya pulang kerja hari Sabtu jam 16. Ibu tungguinnya di sekolah maghrib, boleh nggak? Nah, website sudah ditutup, Bu. Jadi hanya bisa dibuka sampai dengan jam 12. Kalau misalkan ataupun ada kondangan silakan datang di hari Senin jam 8 sampai jam 12. Nanti kami akan layan informasi apa saja. Nanti akan dibuatkan grup WhatsApp-nya bagi yang sudah lapor diri. Jadi kalau saran saya sih tanggal 22 Juni. Tapi kalau Ibu memang dia nggak kepikiran Bu, tanggal 20 boleh nggak boleh. Ya. Lanjut tahap kedua. Tahap kedua dibuka sama kayak SD. Tahap kedua dibuka ketika orang tua murid yang di tahap 1 tidak daftar ulang. Ada nggak Bu di TK Negeri Suci? Ada. Ada aja.
Kasih aja cewek kemarin. Bisa kuotanya berapa? 4 orang. Kenapa, Bu? Karena dia salah milih rumahnya di Rorotan. Contoh ya, kakak kemarin, rumahnya di Rorotan. Dia daftar di TK Negeri Rorotan. Nggak dapet nih. Dia nggak dapet di TK Negeri Cilincing, di TK Rorotan. Dia daftar di hari Rabunya, hari Kamisnya kan sudah kelihatan tuh Kamis Rabu. Dia mau masuk lagi ke TK Negeri Cilincing, boleh Bu. Ibu ketika tidak bisa masuk di Rorotan, bisa masuk ke Cilincing 1. Bisa. Di tanggal 17 atau 18. Ya, dari Rorotan nih kasusnya. Dia nggak diterima di Rorotan, daftar di Cilincing 01. Saya sudah sarankan, Bu, bener Bu, nggak kejauhan. Ya, enggak Bu, saya mau kok daftar di sini. Oh ya udah silahkan. Saya kan tidak bisa menolak. Silahkan daftar. Tetapi ketika dia daftar ulang, dia nggak datang, diteleponin, nggak diangkat, disamperin ke rumah, nggak diangkat. Akhirnya kenapa? Akhirnya dia nggak daftar ulang. Akhirnya saya membuka bangku kosong sekitar 2 atau 3. Itu kasus yang kemarin. Kan sayang. Kenapa dia akhirnya menggeser, harusnya anak anak murid yang di bawahnya bisa masuk karena dia tidak, "Oh, kejauhan nih, nggak cocok nih waktunya kalau nganternya." Nah, akhirnya kan membuka harusnya anak yang di bawahnya bisa naik. Nah, ini tidak bisa naik. Jadi bukan tahap kedua. Di tahap kedua, Bu, ada nggak, Bu? Ada kemarin anak A ada, anak B ada yang tidak daftar ulang. Jadi kalau misalkan di Celincing 01 nanti buka tahap kedua akan diumumkan di Instagram atau di spanduk depan sekolahan Ibu. Lanjut, lanjut Bu Guru. Oke, ini saya balikan lagi ke Bu Titin ya. Itu demikian dari saya tentang pemaparan SPMB jenjang TK dan SD. Jika memang ada pertanyaan nanti akan dibahas atau dipandu oleh Bu Guru Bu Titin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi materi yang disampaikan oleh Kepala TKN Cilincing 01 Ibu Kiki mengenai sosialisasi SPMB SD dan TK. Saya harap Bapak Ibu sudah paham akan alurnya ya. Untuk materi yang kedua tentang pelaksanaan SPMB TKN Cilincing 01 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nisa. Bu Nisa, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan buat mama-mama, tolong isi daftar hadirnya ya. Isi daftar hadir yang sudah kami kirim melalui link di Zoom-nya. Tolong diisi daftar hadirnya. Ya, untuk selanjutnya, untuk Bu Nisa, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin dan terima kasih Bu Kiki Cynthia Sandini untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Nurfazari. Untuk saat ini saya mengajar di kelompok A. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang SPMB di TK Negeri Cilincing 01 ya Mama. Ke bawah. Nah, ini untuk pendaftarannya, kita sudah mulai pendaftaran dan verifikasi berkas, yaitu tanggal 15, 17, dan 18. Disarankan untuk tanggal 15 itu kan khawatir banyak dan menumpuk ya Mama, boleh di tanggal 17 atau tanggal 18-nya ya Mam. Karena kalau misalnya di tanggal 15 semua itu nanti khawatir antriannya panjang. Jangan takut kehabisan nomor lah atau nanti takut nggak keterima Bu. Nggak. Insya Allah kalau misalnya umur anak-anak mama mencukupi dan memenuhi syarat, insya Allah nanti bisa keterima. Dan ini dimulainya dari pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang ya Mama. Untuk nanti pelaksanaannya nanti saya akan jelaskan setelah ini.
Dan untuk proses, ini proses seleksinya tanggal 15, 17, dan 18. Ya, itu nanti setelah mama daftar, setelah mama daftar sampai rumah, mama bisa langsung pantau terus ya mama, apakah anak mama masuk atau tidak. Itu bisa dilihat di link SPMB paudjakarta.go.id. Itu mama bisa pantau terus setiap harinya. Dan untuk pengumumannya yaitu tanggal 19 Juni tahun 2026. Setelah itu ada lapor diri. Lapor diri itu di tanggal 20 dan 22. Tapi disarankan lapor dirinya tanggal 22 ya Mama. Karena kan tanggal 20 itu hari Sabtu, jadi disarankan tanggal 22 jika anak Mama keterima di TK Negeri Cilincing 01, diharapkan lapor dirinya tanggal 22. Karena tanggal 20 itu hari Sabtu. Kemudian nah, ini tadi persyaratannya yaitu kelompok A umur 4 tahun sampai 5 tahun per 1 Juli. Kelompok B-nya yaitu 5 tahun 1 bulan sampai 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2026. Kemudian data pendukung. Nah, ini yang benar-benar harus dipersiapkan ya Mama, yaitu akte kelahiran, kartu keluarga DKI Jakarta yang dikeluarkan Dukcapil paling singkat bulan Desember 2025 serta formulir pendaftarannya harus dibawa. Jadi 3 itu ya Mama, formulir pendaftaran, akte kelahiran, dan kartu keluarga itu harus dibawa nanti saat hari Senin tanggal 15 Juni. Dan kita tidak ada pembuatan akun ya Mama. Tidak ada, kalau SD kan ada pembuatan akunnya dulu, pengajuan akun, tapi kalau kita tidak, kita langsung datang ke sekolah membawa formulir pendaftaran yang sudah diisi, akte kelahiran, dan juga kartu keluarga. Formulirnya itu bisa di-download di link tadi ya, paudjakarta.go.id. Kemudian daya tampungnya. Itu tercara dulu ya. Nah, daya tampungnya itu untuk kelompok A 16 anak dan kelompok B 70 anak. Untuk tata cara pendaftarannya, sebentar Mama. Giro nih. Tata cara pendaftarannya yaitu tadi yang pertama mengisi formulir pendaftaran. Ini ya Mama dapat diunduh pada website ini. Kemudian datang langsung ke sekolah. Tadi membawa formulir yang sudah diisi. Kemudian akte kelahiran asli dan foto keluarga asli. Mohon ini ya Mama diingat yaitu akte asli dan fotokopi serta kartu keluarga asli dan fotokopi harus dibawa yang aslinya. Kemudian tadi hasil seleksinya setelah Mama daftar, kemudian Mama bisa langsung melihat hasil seleksinya di websitenya SPMB PAUD Jakarta. Setelah itu Gusti next. Nah, jika Mama ada yang mau ditanyakan, misalnya di sini kurang jelas, Mama bisa menghubungi kontak kami ya di Ibu Rayani. Ini nomornya boleh Mama simpen, boleh Mama foto. Biar nanti kalau misalnya Mama ada yang masih kurang jelas, boleh di WA di nomor ini ya Mama dengan Ibu Rayani. Ini Mama semua udah tahu kan ya alamat TK Negeri Cilincing 01. Pokoknya di Jalan Sungai Tiram ya Mama. Udah. Oke, ini alur SPMB-nya. Tadi yang pertama, formulir disiapkan. Nih, formulirnya bisa di-download di sini ya Mama, spmbpaudjakarta.go.id. Kemudian yang kedua yaitu mendatangi sekolah tujuan dengan membawa formulir yang sudah diisi, akte asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi. Kemudian yang ketiga,
Setelah Mama datang ke sekolah membawa berkas yang diperlukan, Mama mengambil nomor antrian. Nanti nomor antrian diambil di mana? Nanti saya akan jelaskan dengan foto ya, Mama. Kemudian setelah mengambil nomor antrian, Mama ke meja verifikasi berkas untuk dicek apakah umur anak Mama sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian setelah diverifikasi, nanti Mama tunggu dulu. Setelah menunggu, kami menginput data. Kami menginput data yang sudah dikumpulkan. Setelah itu akan keluar bukti pendaftaran. Nah, setelah Mama mendapatkan bukti pendaftaran, Mama bisa melihat hasilnya langsung melalui link yang tadi saya sudah sebutkan. Seperti itu. Nah, jika saat hasil seleksinya sudah dilihat nih, misalnya nih anak mama tanggal 15 masih ada namanya keterima. Hari Rabu masih keterima, Kamis masih keterima. Nah, saat hari Jumatnya itu kan sudah pengumuman. Nah, saat pengumuman anak mama diterima di TK Negeri Cilincing 01. Nah, ini berkas yang harus mama siapkan ya, yaitu fotokopi akte kelahiran 2 lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KMS. KMS itu buku pink ya Mama, buku pink yang biasa Mama bawa ke posyandu. Itu yang bagian itu ini, apa semua bagian. Nah, untuk yang fotokopi KMS ini, yang difotokopi yaitu bagian grafik berat badan dan tinggi badan anak serta yang tabel imunisasi ya. Jadi Mama nggak usah fotokopi semua satu buku pink itu difotokopi nggak usah, tapi hanya grafik tinggi badan dan berat badan serta tabel imunisasi anak. Kemudian yang keempat yaitu pas foto anak ukuran 4x6, backgroundnya merah 2 lembar. Pas foto ya Mama. Kemudian pas foto ayah 4x6 1 lembar. Pas foto ibu 4x6 1 lembar. Serta map plastik laki-laki warna biru dan untuk perempuan warna merah. Dan sama satu lagi ya Mama, jangan lupa membawa materai 2 lembar ya. Ini Mama boleh foto. Mudah-mudahan anak Mama semua keterima ya. Tapi jika memang dilihat nih pas hari Jumat, ternyata anak Mama tidak ada di daftar yang tidak di, yang di daftar yang belum diterima di TK Negeri Cilincing 01. Nah, Mama tidak usah menyiapkan bekas ini ya. Mungkin nanti Mama bisa coba tahun depan untuk yang umurnya 4 tahun. Seperti itu kurang lebihnya. Mesti fotonya. Nah, sebentar kami akan menyampaikan bagaimana alurnya saat di sekolah ya Mama. Sebentar kami akan sampaikan fotonya. Diharapkan Mama semua tidak membawa kendaraan pribadi ya. Bisa naik ojek online atau Oko Trip. Tapi jika memang tidak ada, ya boleh bawa motor. Tapi nanti untuk parkirnya saya akan jelaskan juga di mana. Nah, ini adalah gedung sekolah kami ya Mama. Itu di depan sudah terpampang yaitu dilarang parkir di depan sekolah. Karena memang lokasi sekolah kami ini jalanannya sangat sempit ya Mama, hanya bisa satu mobil dan kalau ada motor itu pasti akan mengganggu lalu lalang untuk perjalanan di depan. Makanya disarankan tidak membawa kendaraan pribadi, tapi kalaupun tidak ada yang mengantar atau tidak bisa pakai Oko Trip boleh bawa motor, nanti ada lahan parkir yang kami sediakan. Ini nah masuk dulu kan? Masuk dulu sebentar. Nah, nah, ini ya Mama, alur pendaftarannya yaitu awalnya Mama masuk di sini ya, pagar di sebelah deket gerbang Jadayat ya Mama, yang ada tangga. Nah, Mama di situ masuk dan mengambil nomor antrian. Antrian
Sebentar, kalau ini Mama masuk membawa berkas tadi ya Mama, formulir, akte, kakak. Nah, setelah tadi Mama masuk, Mama mengambil nomor antrian di sini ya Mama. Nanti insya Allah ketemu dan Bu. Mama menunggu dulu. Ini saat ngambil nomor antrian ini berkasnya sudah lengkap ya Mama. Formulirnya sudah diisi. Akte kakak sudah dibawa. Kemudian setelah ambil nomor antrian, Mama menunggu di ruang tunggu. Sebentar. Mana ruang tunggunya? Nah, ini nanti Mama setelah ambil nomor antrian, Mama tunggu di ruang tunggu tersebut ya Mama. Setelah itu nanti kami akan panggil satu-satu sesuai nomor antrian untuk diverifikasi berkasnya. Mama ke tempat verifikasi berkas. Setelah verifikasi berkas, Mama tunggu lagi di ruang tunggu dan kami akan input berkas yang telah Mama sampaikan. Nah, Mama setelah berkasnya disampaikan, diverifikasi, kemudian kami input, Mama silakan menunggu lagi di ruang tunggu ya, Mama. Setelah selesai kami input, nanti Mama akan mendapatkan bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftarannya itu boleh disimpan karena nanti akan dibawa kembali saat lapor diri. Nah, setelah mendapatkan bukti pendaftaran, sudah selesai ya Mama. Ini pintu keluarnya di pagar yang belakang, bukan yang depan lagi. Karena yang depan itu untuk masuk. Dan tadi Mama untuk yang misalnya bawa motor, motor diharapkan motor aja ya Mama. Kalau misalnya bawa mobil, lahan parkirnya beneran nggak ada. Kalau untuk motor ada di sebelah sekolah ya Mama. Itu tepatnya itu di depan material. Jadi nanti Mama dari depan gerbang Jadayat itu lurus aja terus sampai ke material. Nanti di dekat material itu ada kami siapkan lahan parkir. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke Bu Titin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas penjelasannya tentang tata cara pelaksanaan SPMB TKN Cilincing 01. Buat mama-mama yang ada pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan ada tanya jawab di sesi yang kelima ya Mama. Untuk sesi selanjutnya yaitu video pembelajaran di sekolah TKN Cilincing 01 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TKN Cilincing 01 Ibu Kiki. Kepada Ibu Kiki kami persilakan. Terima kasih, Mbak Titin. Mama, ini adalah sekedar sedikit inovasi pembelajaran yang ada di TK Negeri Cilincing. Mama bisa melihat apa aja sih kegiatan yang ada di TK Negeri Cilincing 01, bagaimana pembelajarannya. Itu mama bisa melihat di Instagramnya TK Negeri Cilincing 01. Ini hanya sedikit cuplikan video pembelajaran yang ada di TK Negeri Cilincing 01. Silakan di share screen dulu. Oke, Mama. Berangkat pagi-pagi, ku pakai seragam baru, ku pakai sepatu baru, ku pakai tas yang baru. Pergi ke sekolah, hati riang gembira, bertemu
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Mama, tolong dibuka kameranya ya, karena kita mau direkam. Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Saya. Bu Guru punya cerita. Ceritanya ada di platform Ruang Murid. Judulnya, siapa yang bisa lihat? Rahasia biji coklat ajaib. Wah, ceritanya apa aja nih? Coba kita lihat lagi. Tuh, Nenek Ira tersenyum. Ini namanya congklak, permainan tradisional dari Indonesia. Sebelum bermain, Naira dan Bimo berdoa bersama. Mereka bersyukur kepada Tuhan dan bermain dengan gembira. Nenek bercerita bahwa congklak sudah dimainkan sejak zaman dahulu di Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia punya budaya yang indah, kata nenek. Arumi, boleh silakan coba. Bu Guru mau Arumi cari yang tidak baik, sikap tidak baik saat bermain congklak. Apa ya? Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau coba? Saya. Oke, Nadira, boleh. Yang mana ya? Diangkat. Terima kasih Nadira. Mau main congklak, boleh nggak nangis? Nggak boleh, Tetot. Boleh nggak bertengkar? Gak boleh. Tidak boleh. Yang baiknya seperti apa ya? Berdoa sebelum mulai permainan, lalu bergantian tidak rebutan. Sebelum kita main congklak, kita dengarkan dulu nih. Ada lagu, Bu Guru punya lagu. Siapa yang mau dengar? Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Oke. Klik. Apa kabarmu yang ada di sini? Awali hari-hari dengan teman tak ada lawan, penuh sukacita, belajar bersama. Ada yang tahu Bu Guru bawa apa? Coklat. Bener, congklak. Ya, ini adalah Coklat. congklak terdiri dari 17 lubang, teman-teman. Lubang yang 2 itu yang besar namanya rumah atau inang. Sisanya yang kecil untuk bermain. Ada apa lagi nih? Ada bijinya. Bisa dari batu, kerang, biji sawo, biji apa lagi? Rambutan yang digunakan untuk bermain congklak. Nah, Bu Guru akan menerangkan bagaimana cara mainnya. Permainan congklak terdiri dari 2 orang. Nah, pertama-tama 2 orang tersebut bermain bersamaan. Kita ambil bijinya, dimasukkan satu persatu. Nah, ambil lagi. Nah, boleh deh teman-temannya yang lain dilanjutkan. Mengerti teman-teman? Siapa yang mau main congklak?
Guru punya gambar. Apa ini? Congklak seperti yang tadi kalian mainkan. Bu Guru mau minta tolong nih. Hitung biji congklak yang ada di dalam lubangnya. Nah, contohnya Bu Guru kasih contoh ya. Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa bijinya? 4. Kita tulis angka 4. Nah, 5. Berarti ada 5. Terima kasih. Bijinya ada berapa? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis angka 5. Terus kasih. Terima kasih. 1. Tulis angka 1. Boleh? Itu sedikit atau bagian dari inovasi pembelajaran yang ada di TK Negeri Cunjing 01. Jadi TK Negeri Cunjing 01 memiliki inovasi pembelajaran. Di kami TK Negeri ini bukan hanya inputnya adalah bukan hanya membaca dan menulis, tapi sambil bermain, sambil belajar, sambil bermain. Nah, bermain sambil belajar. Kenapa? Karena fondasi itu harus dipupuk dari sekarang, dari dunia TK atau dunia PAUD. Jadi kalau misalkan pembelajaran itu menyenangkan, pastinya akan juga memiliki dampak yang baik. Bukan hanya bisa berhitung, membaca, tapi pengalaman fondasi anak-anak ketika nanti masuk ke jenjang SD itu sudah bisa kuat. Itu ya Mama. Jadi saya minta tolong ketika memang Mama berniat untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam TK negeri ini, memang untuk menguatkan fondasi. Goalsnya itu adalah fondasi anak-anak bisa mengenal aturan, anak bisa mengerti teman, bermain, itu adalah dunia anak-anak. Jadi jangan dipaksakan anak-anak itu untuk bisa, goalsnya adalah membaca dan menulis. Di sini, di guru-guru saya, di TK Negeri Cacing 01 itu mengcombine antara pembelajaran digitalisasi dengan pembelajaran berbasis nyata. Itu tadi salah satu contoh dari inovasi pembelajaran di TK Negeri Cacing 01. Sekian dari saya, semoga inovasi pembelajaran di TK Negeri Cacing 01 itu bisa bermanfaat untuk semua. Saya kembalikan ke Bu Titin. Ya, itu tadi sedikit tentang pembelajaran di TKN Cilincing 01 yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah TKN Cilincing 01, Ibu Kiki. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan mempersilakan tiga orang terlebih dahulu ya untuk sesi tanya jawab hari ini. Bagi yang mau bertanya kami persilakan. Tolong ada nggak? Tolong diklik angkat tangan kali ya. Ya, kalau nggak bisa buka resennya, bisa buka mic. Buat mama yang mau bertanya. Mama ditunggu. Pertanyaannya sekitar apa nih? Penerimaan SPMB-nya. Sedikit ya tambahan Mama, Mama. ketika memang Tolong apa Mama sudah jelas tentang
penjelasan tadi terkait dengan SPMB? Kalau belum jelas, Mama bisa tanyakan tentang SPMB yang akan kami buka besok. Ayo Mama, dipersilakan yang mau bertanya. Jangan malu Mama, nanti karena kalau sudah tidak SPMB, kita akan langsung di pembukaan tidak ada tanya jawab lagi Mama. Saya anggap Mama sudah mengerti. Oh ini yang Ida Rosida. Buka mic-nya Mama, dipencet yang ada mic-nya Mama. Ya, Ibu, silakan Mama. maaf, kalau misalnya pendaftarannya langsung ke sekolah bisa nggak Ibu? Ya, pendaftaran memang langsung ke sekolah Mama, tapi tadi kan sudah dijelaskan di alurnya ya Mama. Ada lagi nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya Mama. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih ya Ibu. Ada lagi ya? Kan katanya lewat. Halo Bu, mau nanya? Ya, silakan Mama. Iya Bu, saya mau nanya nih. Misalkan besok Senin kan saya mau daftar nih di TKN Cilincing. Nah kalau misalkan nggak keterima itu nunggu apa namanya pemberitahuan dulu, pemberitahuan diterima atau enggaknya atau bisa langsung daftar ke TK Rorotan? Saya tampung dulu ya Mama pertanyaannya. Iya boleh boleh. Kasih ya Bu. Sama-sama Mama. Ada lagi? Satu lagi? Ibu, Iya. eh, kalau untuk itu kan ada 3 hari ya Bu ya pendaftarannya. Itu per hari kira-kira kuotanya berapa orang ya Bu? Ya, kuota per hari ya. Tahu kan Bu, ibu-ibu kalau mau ngambil nomor itu kayak ngambil sembako Bu. Iya. Ya, sudah. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mama-mama yang sudah mau bertanya. Ya, untuk pertanyaannya kami persilakan kepada Ibu Kiki untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, pendaftaran apakah langsung ke sekolah? Nah, yang kedua, kalau seandainya tidak diterima, apa bisa langsung mendaftar ke tempat yang lain? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kuota per hari itu ada berapa? Nah, untuk Bu Kiki, saya mohon untuk jawabannya. Ya, terima kasih Bu Titin. Yang pertama, daftarnya kemana? Daftarnya kalau ke TK Negeri Cilincing 01, silakan datang ke sekolah dengan membawa formulir yang sudah diisi, lalu membawa fotokopi KK dan akte kelahiran,
datangnya sekitar 7:30, mengambil nomor, nanti akan diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, diinput. Setelah input selesai, dapat kertas, lalu Mama bisa pulang. Lalu bisa pantau di SPMB PAUD. Ketika Mama sudah mendapatkan sudah mendapatkan bukti pendaftarannya, Mama sudah bisa cek langsung di SPMB PAUD Jakarta. Jadi bisa ngecek nih apakah anak saya sudah masuk atau belum. Jadi Mama bisa keluar setelah mendapatkan bukti pendaftaran. Bisa Mama langsung dicek saat itu? Bisa. Ya, bawa formulir yang sudah diisi, akte, kakak fotokopinya, baik fotokopi dan asli, datang ke sekolah 7:30. Diusahakan tidak membawa kendaraan, diusahakan sekali tidak membawa kendaraan. Kalau bisa naik Jaklingko, kalau bisa diantar. Kalau memang tidak ada yang diantar, tadi saya sudah bekerja sama dengan RT setempat. Nanti RT menyediakan lahan, tapi bukan kami yang menyewa lahan ya. Tapi silakan kalau Bapak Ibu memang tidak ada yang antar dan harus membawa motor, silakan. Nanti pihak RT yang menyediakan untuk lahan parkir. Tapi kalau saya pihak sekolah selama ini dari wali murid saya sih karena keterbatasan sekolah, lahan sekolah tidak ada, maka dari itu tidak ada yang membawa kendaraan untuk pendaftaran dari tahun kemarin. Lalu yang kedua, Bu, bisa tahu saya diterima kapan? Terus lalu kalau misalkan saya nggak diterima, kapan baliknya? Jadi tadi saya sudah bilang ketika Mama sudah mendapatkan bukti pendaftaran di hari Senin, Mama sudah bisa cek anaknya keterima atau enggak, kegeser atau enggak, kayak waktu anak SD lah, kegeser atau enggak. Kalau misalkan kegeser, Mama bisa mendaftar di hari Rabunya atau di hari Kamisnya ke TK negeri yang ada di sekitar rumah Mama. Itu ya. Bagaimana Bu cara ceknya umurnya paling lama? Lihat di website SPMB PAUD, pilih ke Jakarta Utara, nanti di pilihan Jakarta Utaranya itu ada pilihan TK-TK-nya. TK Negeri Koja, TK Negeri Celincing 01, 02, Rorotan, Semper. Kalau Semper, kalau Ibu mentang-mentang kelihatannya Celincing, Semper. Semper itu letaknya jauh, Mama. Semper itu berada di Ion Air, dekat mana ya? Semper Barat. Dekat mana Ibu Titin ya? Dekat Sukapura. Pelumpang ya? Sukapura. Bukan Pelumpang, Simpang 5. Ya. Nah, jadi walaupun memang TK-nya tulisannya Semper, nah Sempernya Semper ujung sana ya Mama. Nah, kalau misalkan Mama ketendang dari TK, maksudnya tidak diterima karena anaknya udah ketendang di paling bawah. Nah, silakan daftar di hari keduanya, bukan di hari Selasa, tapi di hari Rabu atau Kamis. Gitu ya. Bawa daftar lagi kemana Pak? Ke sekolah TK negeri? Ke sekolah TK yang dituju. Misalkan Mama mau ke TK negeri Celorotan, boleh. Mama mau ke TK negeri Selincing 02, silakan. Mama mau ke TK negeri 1 Atap Selincing 08, silakan. Ya, pilihnya berdasar di SPMB PAUD. Kira-kira umurnya di TK Negeri Celincing ini, misalkan paling bawah di TKB itu, kan ada ada TKA, TKB ya Mama, dilihat. Kalau sudah ketendang di TKB minimal 5 tahun 6 bulan, anak saya 5 tahun 4 bulan, cari sekolah yang memang masih menerima umur anak ibu. Gitu. Coba misalkan di Rorotan boleh, coba di Celincing 02 boleh, di Satak boleh. Gitu ya. Jadi di hari selanjutnya, di hari Rabu atau Kamis, Mama bisa mendaftar di sekolah yang Mama tuju pilihan keduanya. Jadi kalau bisa tuh Bu daftarnya di Celincing 01 nggak bisa karena akunnya kami hanya akun dari TK Negeri Celincing 01. Kalau mau daftar ke TK negeri lain, silahkan ke sekolahnya di hari kedua. Itu ya untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3 bisa dijawab sama penang ininya. Ketua Panitia SPMB-nya Bu Nisa, silakan Bu Nisa dijawab. Kuotanya berapa katanya Bu Nisa?
Untuk kuotanya kurang lebih 50 ya Mama dalam sehari. 30 sampai 50. Oke, itu ya Bu Titin. Oh, oke. Itu pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua ya Mama ya. Ini, saya harap Mama-Mama sudah paham ya untuk pertanyaan tadi dan untuk pendaftaran yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Jadi tadi pertanyaan Mama, pendaftaran langsung sekolah, iya langsung ke sekolah tadi sudah dijawab oleh Bu Kiki dengan membawa persyaratan-persyaratan pendaftaran yang sudah dijelaskan. Kemudian pertanyaan tidak diterima bisa Mama di Panweb sudah secara berkala nama anaknya ada atau tidak. Nah, kalau seandainya memang namanya sudah tidak ada, silakan Mama mendaftar ke sekolah lain yang terdekat ya Mama. Mungkin yang terdekat dengan Mama itu bisa ada di Rorotan, bisa ada di Marunda, bisa ada di Cilincing. Silakan. Dan untuk kuotanya per hari tadi juga sudah dijawab oleh Bu Nisa, satu hari itu kita kuotanya 50. Bagi Mama yang tidak dapat nomor pada hari Senin, nanti bisa dilanjutkan tanggal 17 ya. 17 dan 18. Jadi kita ada 3 hari Mama untuk pendaftaran ini ada 3 hari, tanggal 15, 17, dan 18. Jadi silakan Mama datang ke sekolah lagi apabila di hari Senin Mama tidak mendapatkan nomor. Ya. Apa sudah mengerti Mama untuk tata cara dan cara pendaftarannya? Ya, saya rasa sudah paham ya Mama. Ya, saya mau foto dulu Mama ya. Tolong dibuka kameranya. Ini banyak sekali yang tutup-tutup. Kita mau foto dulu, harap dibuka ya. Berikan senyum terbaiknya. Ya, kita mulai. 1, 2. Ya, terima kasih buat mama-mama atas kehadirannya pada Zoom hari ini. Kami tunggu kedatangannya nanti hari Senin. Baik, Bu. Ya, kita akhiri acara Zoom ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah, Zoom hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin.